Halo semuanya, aku Ayu. Hari ini aku dan teman-teman mau ngebahas tentang gimana sih caranya membangun hubungan yang sehat. Nah, dalam video ini nanti akan dijelaskan 10 cara membangun hubungan yang sehat. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kepercayaan ialah kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya pada orang lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan juga dapat membangun ikatan emosional dalam suatu hubungan. Tanpa ada kepercayaan, besar kemungkinan untuk munculnya kecurigaan yang jika terjadi terus-menerus dapat membuat hubungan rentan terhadap perpisahan. Yang kedua, kesabaran. Nah, tentunya dalam menjalani hubungan, kita pasti akan menemukan berbagai macam permasalahan. Nah, dengan kesabaran dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Bayangin aja, ketika kita menyelesaikan masalah dengan keadaan emosi yang tidak stabil, tentu permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik, bukan? Nah, maka dari itu, kesabaran sangat penting dalam menjalani hubungan. Yang ketiga, empati. Ini juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menjalani suatu hubungan. Empati berarti menempatkan diri pada sudut pandang pasangan sehingga kita dapat memahami perasaannya. Nah, dengan kita dapat memahami perasaannya, kita dapat memahami sudut pandang pasangan, ini dapat meningkatkan rasa saling mencintai dan juga menyayangi. Yang keempat yaitu pikiran yang terbuka. Dalam suatu hubungan, sangat wajar terjadi suatu permasalahan entah itu ringan atau berat. Asalkan kita dan pasangan bisa menyelesaikannya dengan kesepakatan bersama. Kemudian, ketika kita dan pasangan bisa saling menghargai perbedaan pendapat, saling menyesuaikan, dan saling mengevaluasi setiap permasalahan yang terjadi, maka suatu hubungan yang sehat bisa tercipta. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu apresiasi. Semakin kita bersyukur dengan hubungan yang sedang kita jalani, maka pasangan bisa semakin merasa disayangi dan dihargai. Dengan selalu mengapresiasi pasangan, hubungan yang sehat akan tercipta. Contoh kecilnya yaitu dengan selalu mengucapkan terima kasih atas segala effort yang telah dilakukan oleh pasangan. Selanjutnya yang keenam yaitu memberi ruang untuk tumbuh. Hubungan yang sehat akan tercipta ketika kita dan pasangan bisa saling membangun, namun dengan tetap memberikan ruang bagi diri kita sendiri dan pasangan untuk terus berkembang sesuai dengan value masing-masing. Jadi, kita tidak bisa memaksa pasangan untuk selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk poin selanjutnya ada menghormati sesama. Jadi dalam menjalin hubungan atau akan menjalin hubungan, kita harus menumbuhkan rasa hormat atau rasa menghormati terhadap sesama pasangan atau calon pasangan kita. Nah, dalam poin ini kita contohnya tidak merendahkan pasangan atau calon pasangan kita, tidak menjudge atau meremehkan pasangan kita. Kemudian dalam poin ini juga hubungan yang sehat dengan calon pasangan atau pasangan kita itu juga bisa mengerti mengenai batasan dan juga privasi antara satu sama lain. Karena hubungan yang penuh rasa hormat itu akan menimbulkan relasi yang sehat dan membuat hubungan itu bisa langgeng seperti itu. Kemudian untuk poin selanjutnya ada timbal balik atau bisa disebut juga mungkin take and give. Jadi rasa saling memberi atau saling memberi feedback seperti itu. Nah, dalam hubungan yang sehat itu harus didasari dengan hubungan timbal balik karena misalkan calon pasangan kita atau pasangan kita itu membutuhkan perhatian yang lebih, maka kita sebagai calon pasangan ataupun pasangan harus memberikan kepada dia itu atensi yang lebih sesuai yang dia butuhkan seperti itu. Selanjutnya pada poin ini ada komunikasi sehat. Jadi di dalam komunikasi sehat itu kita sebagai pasangan ataupun calon pasangan harus berusaha untuk bisa mengkomunikasikan secara asertif mengenai apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan dan segala hal yang mungkin perlu didiskusikan kepada calon pasangan kita ataupun pasangan kita. Nah, terkadang sering muncul dalam diri satu sama lain untuk tidak bisa mengungkapkan apa saja yang dirasakan dengan tujuan untuk menghindari konflik, padahal hal itu tidak baik karena akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari seperti itu. Kemudian dalam poin ini tuh solusinya jangan ragu untuk selalu mengutarakan apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dirasakan dan apa yang perlu didiskusikan kepada calon pasangan kita atau pasangan kita seperti itu. Kemudian untuk poin yang terakhir ada kejujuran. Nah, kejujuran ini sangat penting dalam menjalani suatu relasi atau suatu hubungan dengan calon pasangan atau pasangan kita
kejujuran itu merupakan hal yang paling krusial untuk perlu dilakukan dalam suatu relationship seperti itu. Nah, apa dampaknya jika dalam suatu hubungan tidak didasari dengan adanya rasa kejujuran? Maka efeknya akan menjadi kebiasaan pada pasangan atau pasangan kita untuk kebiasaan menipu tentang perilakunya kepada kita seperti itu.